Salam teman-teman semua, saya Bin Moban. Dalam video kali ini kami ingin membahas salah satu tradisi kami berupa sebuah uang kepeng dari Vietnam atau uang biasa menyebut juga sebagai uang koci atau anam pada tahun 1400-an dengan motif gambar Rama dan Sinta. Sebelum saya memulai, saya mohon dukungan dari teman-teman semua dengan subscribe, like, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video kami selanjutnya. Apabila ada masukan berupa kritik dan saran, mohon diisi di kolom komen. Pada tahun 1400 di Vietnam, pendiri dari dinasti Ho, Ho Huy Ly, mengganti nama negaranya menjadi Dai Ngu pada tahun 1407 ketika Vietnam jatuh kepada dinasti Ming yang berlangsung sampai tahun 1427. Mereka nama wilayah Vietnam menjadi Giao Chi. Pada tahun 1428, Le Loi, pendiri dinasti Le, membebaskan Giao Chi dan kembali lagi mengembalikan nama kerajaannya menjadi Dai Viet. Nama Dai Viet diakhiri penggunaannya pada saat dinasti Nguyen mengambil alih kekuasaan. Nama negara ini diganti sekali lagi pada tahun 1804, kala ini menjadi Vietnam oleh Gia Long. Sejarah dong Vietnam berumur ribuan tahun. Vietnam sudah memiliki uang sendiri pada abad ke-8. Mereka termasuk lebih maju dari negara lain pada masa itu yang masih memakai emas dan perak sebagai alat pembayaran resmi. Dong Vietnam mulanya terbentuk koin yang berlubang di bagian tengahnya. Bentuknya sangat mirip dengan uang koin yang digunakan di Cina dan Jepang. Hal ini bisa terjadi karena lokasi geografis Vietnam sendiri berdekatan dengan Cina. Interaksi ekonomi maupun sosial budaya membuat mereka mengadaptasi bentuk koin tersebut. Dalam koin ini tergambar tokoh Rama dan Sinta. Ramayana yang berasal dari kata Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama adalah sebuah cerita kisah kepahlawanan dari India yang diubah oleh Walmiki atau Valmiki dari cerita Dewi Sita. Prabu Dasarata dari Ayodhya Sunting, Wiracita Ramayana menceritakan kisah Sang Rama yang memerintah di kerajaan Kosala di sebelah utara Sungai Gangga, ibu kotanya Ayodhya. Sebelumnya diawali dengan kisah Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri, yaitu Kosalya, Kekayi, dan Sumitra. Dari Dewi Kosalya lahirlah Rama, dan Dewi Kekayi lahirlah Bharata. Dari Dewi Sumitra lahirlah putra kembar bernama Laksmana dan Satrugna. Keempat pangeran tersebut sangat gagah dan mahir bersenjata. Pada suatu hari, Resi Wiswamitra meminta bantuan Rama untuk melindungi pertapaan di tengah hutan dari gangguan para raksasa. Setelah berunding dengan Prabu Dasarata, Resi Wiswamitra dan Rama berangkat ke hutan diiringi oleh Laksmana. Selama perjalanannya, Rama dan Laksmana diberi ilmu kerohanian oleh Resi Wiswamitra. Mereka juga tidak henti-hentinya membunuh para raksasa yang mengganggu upacara dari para resi. Ketika mereka melewati Mithila, Rama mengikuti sayembara yang diadakan oleh Prabu Janaka. Ia berhasil memenangkan sayembara dan berhak meminang Dewi Sinta, putri dari Prabu Janaka. Dengan membawa Dewi Sinta, Rama dan Laksmana kembali pulang ke Ayodhya. Prabu Dasarata sudah tua, ingin menyerahkan tahta kepada Rama. Atas permohonan Dewi Kekayi, Prabu dengan berat hati menyerahkan tahta kepada Bharata, sedangkan Rama harus meninggalkan kerajaan selama 14 tahun. Bharata menginginkan Rama sebagai penerus tahta, tapi Rama menolak dan menginginkan hidup di hutan bersama istrinya dan Laksamana. Akhirnya, Bharata memerintah kerajaan Kosala atas nama Rama. Dalam pengasingannya di hutan, Rama dan Laksmana bertemu dengan berbagai raksasa, termasuk Surpanaka. Karena Surpanaka bernafsu dengan Rama dan Laksmana, hidungnya pun terluka oleh pedang Laksmana. Surpanaka mengaku pada Rawana bahwa dirinya dianiaya. Rawana menjadi marah dan berniat membalas dendam. Ia menuju hutan dan di mana tempat Rama dan Laksmana, kemudian dengan tipu muslihatnya, ia menculik Dewi Sinta, istri dari Rama. Dalam usaha penculikannya, burung Jatayu berusaha menolong, namun tidak berhasil sehingga ia gugur. Rama yang mengetahui istrinya diculik, mencari Rawana ke kerajaannya di Alengka atas petunjuk dari Jatayu sebelum gugur. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Sugriwa, raja dari Kiskindha. Atas bantuan Rama, Sugriwa berhasil merebut kerajaan dari kekuasaan kakaknya Subali. Untuk membalas jasa, Sugriwa bersekutu dengan Rama untuk menggempur Alengka, dengan dibantu oleh Hanuman dan ribuan wanara atau monyet. Mereka menyeberangi lautan dan menggempur Alengka. Rawana yang tahu kerajaannya akan diserbu, mengutus sekutunya termasuk putranya Indrajit untuk menggempur Rama. Atas nasihat adiknya, Wibisana diabaikan dan ia malah diusir. Akhirnya Wibisana memihak Rama. Indrajit melepas senjata Nagapasa dan memperoleh kemenangan, tetapi tidak lama, ia pun gugur di tangan Laksmana. Setelah sekutu dan para patinya gugur satu persatu, Rawana tampil ke muka pertarungan yang berlangsung sengit. Dengan senjata panah Brahmastra yang sepi, Rawana gugur sebagai ksatria. Setelah Rawana gugur, tahta kerajaan Alengka diserahkan kepada adiknya Wibisana. Sinta kembali ke pangkuan Rama. Setelah kesucian dari Sinta diuji, Rama, Sinta, dan Laksamana pulang ke Ayodhya dengan selamat. Hanuman menyerahkan dirinya bulat-bulat untuk mengabdi kepada Raja Rama. Setelah kembali di Ayodhya, Bharata menyambut mereka dan menyerahkan tahta kepada Rama. Tak lama menjadi raja dan ratu di kerajaan Ayodhya, Rama mendengar desas-desus rakyatnya tentang kesucian dari Ratu Sinta. Rama pun mengusir Sinta dalam keadaan hamil, dan Sinta pergi ke tempat Resi Walmiki. Di sana Sinta menceritakan perjalanannya. Sinta melahirkan anak kembar, yaitu Kusa dan Lawa. Beberapa tahun kemudian, Rama mengadakan upacara Aswamedha di kerajaan Ayodhya.
Sita, Resi, Walmiki, dan Kusa dan Lawa datang ke upacara tersebut. Lalu Kusa dan Lawa menyanyikan syair Ramayana. Mama kaget dan menciptakan perjalanan. Setelah itu Sita bersumpah di depan semua orang, jika aku suci, maka bumi akan menelanku. Tidak lama kemudian, Ibu Dewi Pertiwi menjemput Sita dan ia pun dikelilingi bumi. Rama yang sakit hati meninggalkan tubuhnya dan yang tidak lagi berwujudan Wisnu. Rama pun meninggal di pantai utara. Demikian video kami kali ini yang membahas salah satu dari koleksi kami berupa sebuah uang kepeng dari Vietnam atau orang biasa menyebutnya sebagai uang koci atau anam tahun 1400-an dengan motif gambar Rama dan Sita. Sebelum saya tutup video ini, saya mohon dukungan dari teman-teman semua dengan subscribe, like, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi kami berikutnya. Apabila ada masukan berupa kritik dan saran, mohon diisi di kolom komen. Sekian dan terima kasih.